Apa kabar semuanya? Lause berharap semuanya dalam keadaan baik. Jika ada di antara kalian yang kurang baik, ingat, kita punya Bapa di surga yang siap menolong kita. Oke? Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita nyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ayo, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Kita masuk ke hadapan Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bapa, Ku datang padamu. Bapa, Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, saat ini kami boleh beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mau memuji nama-Mu, kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Tuhan, tolong kami, berikan hati yang sungguh-sungguh, hati yang penuh sukacita untuk datang ke hadapan Tuhan. Dan Tuhan pun senang. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan koneksi internet kami ke dalam tangan-Mu, supaya bisa berjalan dan lancar, dan ibadah kami juga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita masih mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu.
Kita harus hati-hati dalam berkata-kata, bertingkah laku, berpikir. Juga waktu kita melihat, kita harus berhati-hati. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Ting-tong. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Silakan duduk. Sekarang kita akan menyaksikan video misi anak dan kita akan mendoakannya. Halo teman-teman di seluruh Indonesia, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu dalam doa misi anak. Yuk keliling Indonesia, memberkati setiap pulau dan suku-suku. Hari ini teman-teman, kita akan mengunjungi Pulau Sumatera dan mengenal lebih dekat tentang suku Lintang. Suku ini terletak di Sumatera Selatan nih teman-teman. Jumlah penduduk di suku Lintang ada sebanyak 217.000 jiwa. Anak-anak di suku ini setiap pagi biasanya membantu orang tua mereka sebagai petani dan memelihara binatang. Anak-anak itu seringkali pergi bersama-sama dengan teman-temannya sambil membawa peliharaan mereka seperti bebek, kerbau, ataupun kambing. Tugas mereka adalah mencarikan makanan untuk peliharaan itu. Ada yang makan rumput atau ikan kecil. Dan setelah senja, baru deh mereka kembali pulang. Nah teman-teman, mereka juga suka bermain bersama dengan mandi di sungai sambil menunggu hewan peliharaan mereka makan. Nah, orang Lintang yang tidak melakukan pekerjaan kasar biasanya memiliki kuku yang panjang di jari kelingkingnya, menandakan status sosial yang lebih tinggi. Jadi kalau kalian ke suku ini dan bersalaman, pasti dapat melihat kuku yang panjang di jari kelingkingnya. Suku Lintang ini membutuhkan peningkatan fasilitas medis teman-teman. Mereka sering menderita penyakit seperti malaria, tipes, penyakit kulit, diare, dan infeksi saluran pernafasan karena kondisi yang tidak sehat. Angka kematian bayi juga sangat tinggi. Di bidang pendidikan, mereka membutuhkan lebih banyak guru. Dari sektor pelatihan, mereka juga butuh ditingkatkan. Nah teman-teman, inilah waktunya membangkitkan banyak anak-anak. Kamu, aku, dan teman-teman kita untuk berdoa lebih banyak anak-anak dari suku Lintang. Waktu kita berdoa, ada kuasa yang dahsyat. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Tuhan akan bekerja dengan luar biasa sehingga banyak anak-anak di suku Lintang akan mengalami transformasi. Mari kita semua anak-anak Indonesia menjadi pengubah dunia melalui doa-doa kita. Teman-teman, pokok doa pada bulan ini ada 2. Yang pertama, kita mau berdoa untuk pembangunan fasilitas kesehatan yang baik. Tersedianya tenaga medis, baik dokter umum, dokter gigi, dokter gizi, dokter anak, dan dokter-dokter ahli yang lainnya, agar mereka yang menderita penyakit bisa diobati dengan cepat. Lalu kita mau berdoa agar Tuhan memberkati tanah tempat mereka mengolah tanaman, agar hasil yang diusahakan melimpah. Kita mau berdoa juga agar mereka yang bertani dan berladang menemukan formula pupuk organik yang cocok, sehingga tanah tidak menjadi rusak dan manusia yang mengkonsumsi menjadi sehat. Yang kedua, kita mau berdoa agar fasilitas pendidikan baik gedung untuk belajar dan guru-guru yang mengasihi anak-anak dari suku Lintang bisa datang menolong mereka,
agar tidak ada lagi anak-anak yang tidak bersekolah, agar mereka menjadi anak yang pandai. Mari kita berdoa ya teman-teman. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami boleh berkenalan dengan satu suku yang dikasihi oleh Tuhan. Suku Lintang yang ada di Sumatera Selatan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan. Tuhan mengirimkan guru-guru yang takut akan Tuhan, yang mengasihi anak-anak untuk melayani anak-anak suku Lintang, sehingga mereka boleh mendapat pendidikan yang baik ya Tuhan. Sekolah, kelas yang layak, juga boleh Tuhan gerakkan pemerintah daerah di sana untuk didirikan ya Tuhan. Kami berdoa untuk sarana kesehatan juga, baik itu klinik, puskesmas, boleh ada di sekitar masyarakat di sana, sehingga kesehatan mereka boleh terjaga dengan baik. Tuhan, kirimkanlah dokter, tenaga medis yang lain yang berdedikasi ya Tuhan. Kami berdoa untuk dokter umum, dokter gigi, dokter anak, ataupun dokter yang lain boleh melayani di sana. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk tanah yang Tuhan berikan kepada suku Lintang. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah tanah ini boleh menghasilkan dengan limpah, sehingga boleh mensejahterakan masyarakat di sana. Tuhan, kami berdoa untuk tenaga pertanian, juga boleh menolong masyarakat di sana, boleh bersama-sama menemukan formula pupuk organik yang tepat ya Tuhan, sehingga hasil tetap baik dan juga tanah tetap terpelihara, serta hasilnya baik untuk kesehatan manusia maupun untuk hewan. Terima kasih Tuhan. Tuhan ajar kami untuk mengasihi apa yang dikasihi Tuhan dan terus belajar berdoa untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Mas Sekolah Minggu kita. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Oke anak-anak, sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Maksud persilakan semuanya duduk dalam posisi yang baik ya. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh duduk dengan tenang, mendengarkan dengan baik, dan berikan kerinduan kepada kami untuk mau belajar firman-Mu.
Allah Roh Kudus, tolong kami pada waktu kami belajar firman-Mu, kami boleh mengerti firman-Mu, dan dengan kekuatan dari Engkau ya Tuhan, kami boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita sudah masuki pelajaran keempat. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Iya, Allah adalah penebusku dan pemberi hukum. Terus beberapa minggu yang lalu kita belajar menyembah Allah saja. Dan minggu lalu belajar tentang apa? Iya, menyembah Allah dengan cara Allah, bukan cara yang lain. Hari ini Lause akan mengajak satu Lause lagi bersama-sama dan kita. Tapi via Zoom ya, karena saat ini kan sedang pandemi. Jadi kita tidak boleh ketemu orang lain, orang yang di luar rumah kita secara langsung. Kita hanya boleh bertemu dengan orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Sebentar ya. Halo Lause Maria, senang bertemu dengan Lause. Lause gendut, Lause gendut. Selamat, halo, bertemu lagi Lause Kuipin. Senang banget kita boleh bertemu untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Ayo, tadi siapa yang panggil Lause gendut, Lause gendut? Maaf ya Lause, ini Joanna nih. Maaf ya Lause, maaf. Maaf ya Lause, cuma bercanda. Iya, Lause maafin. Tapi sebenarnya boleh nggak kita main-main dengan nama teman atau nama orang lain menurut kamu? Ayo, boleh nggak? Nggak boleh. Tuh tahu ya, nggak boleh ya. Ingat baik-baik ya. Lause Maria, kita hari ini akan berbicara tentang menghormati nama Allah. Ini diambil dari Kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-7. Anak-anak, mari kita buka Alkitab ya bersama-sama. Di Keluaran 20 ayatnya yang ke-7. Kita bacakan bersama-sama. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Sekali lagi, Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jangan menyebut nama siapa dengan sembarangan? Iya, jangan menyebut nama Tuhan Allah kita dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah kepada siapa? Kepada orang yang menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Jelas ya? Lause Maria, boleh tolong jelaskan? Iya, untuk nama orang aja kita nggak boleh main-main, karena mungkin itu karena nama itu pemberian yang indah, ya. Apalagi kalau itu berkenaan dengan nama Tuhan. Pada saat Musa bertemu dengan Tuhan, ketika dia melihat ada api di semak, tapi semaknya tidak terbakar, Allah mengungkapkan namanya kepada Musa. Ketika Musa bertanya, kalau saya ditanya, siapa yang utus kamu? Allah menjawab, aku adalah aku. Nah, nama Allah itu memberitahu kita bahwa Allah itu Allah yang kekal, ada dari dulu dan akan ada sampai selama-lamanya. Allah yang setia pada janji-janjinya dan Allah yang selalu bersama umatnya. Allah mau menyatakan dirinya kepada orang Israel. Allah yang agung loh. Allah juga memperlihatkan kemahakuasaannya, pemeliharaannya, kesetiaannya,
kasihnya kepada orang Israel. Bahkan kita ingat ya, Allah malah berkemah bersama-sama dengan bangsa Israel ketika bangsa Israel ada di padang gurun. Karena itu hukum ini diberikan kepada bangsa Israel supaya mereka sungguh-sungguh mengasihi Allah dan tidak berbuat salah di hadapan Allah. Allah tidak ingin orang Israel melecehkan namanya dengan cara apapun dan bagaimanapun. Wah, asik ya bangsa Israel. Allah berkemah bersama mereka. Tapi mereka nggak boleh nyebut nama Tuhan dengan sembarangan tuh. Benar, Israel adalah harta kesayangan Allah. Tapi Johanna tahu kan, kita yang hidup di zaman sekarang, zaman anugerah, kita yang diselamatkan oleh darah Kristus yang mahal, Kristus yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita dari perbudakan dosa. Itu Allah tinggal di mana? Allah ada di dalam kita. Rasul Paulus mengajar kita bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Nah, menurut kamu, kita atau orang Israel yang lebih beruntung? Lause, kita bisa menyebut nama Allah dan sembarangan. Lause boleh kasih contoh nggak? Menyebut nama Allah dengan sembarangan. Mungkin Lause akan sebutkan beberapa contohnya ya. Umpamanya kita memanipulasi nama Allah. Artinya apa? Kita ingin mengatakan ini benar loh, demi Tuhan benar loh, padahal sebenarnya itu nggak benar. Seperti kita bilang, sumpah saya tidak melakukannya, karena kita ketahuan umpamanya mengerusakin mainan adik kita, atau kita menyebut nama Allah untuk mengutuk orang lain. Ketika kita merasa kita dijahatin orang, biarin dihukum sama Allah. Kita sebenarnya nggak bisa loh ngomong begitu. Kita nggak bisa menghakimi orang seperti itu. Masalah dihukum atau enggak kan bukan urusan kita, itu urusan orang itu dengan Allah. Nah, kemudian kita juga bisa mengambil keuntungan dari nama Allah untuk diri kita sendiri. Seperti apa? Kayak seperti aku nih dapat nilai bagus, tapi aku mau kelihatan rendah hati gitu loh. Jadi ketika ada orang yang memujiku, aku nggak langsung bilang, aduh terima kasih, tapi aku pakai cara begini, aduh puji Tuhan ya, Tuhan baik, kasih saya kepintaran sehingga saya bisa dapat nilai bagus, aduh saya senang sekali. Atau kita mengucapkan nama Allah dengan sia-sia. Gimana contohnya? Kan kita sekarang suka dengar orang bilang OMG, tahu kan ya singkatannya ya. Nah, ketika kita memakai kata OMG, sebenarnya itu menyandang nama Allah. Memang sih kita nggak ada maksud apa-apa, biasa aja kok, cuman main-main. Ingat, hati-hati, kita sudah menyebut nama Allah dengan sia-sia, padahal dengan asal ngomong. Boleh nggak sih seperti itu? Takut kalau gitu nggak usah nyebut nama Tuhan deh.
Sebenarnya itu jadi semacam bentuk ekstrim yang lain. Kita ini kan anak Allah ya, pasti kita akan menyebut nama Allah. Pemazmur malah mengajarkan kepada kita nih. Terus buka Mazmur 105. Mazmur bilang begini, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Serukanlah namanya. Kalau serukan nama Tuhan, Tuhan itu baik. Enggak begitu. Kalau serukannya Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Serukan, bersyukur kepada Tuhan. Perkenalkan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Berarti kita harus kasih tahu orang lain tentang perbuatan Allah. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Percakapkan segala perbuatannya yang ajaib. Aku menerima pertolongan Tuhan. Aku kasih tahu orang lain. Aku ngomongin tentang kebaikan Tuhan pada orang lain. Jadi, haruskah kita mengucapkan nama Allah? Harus. Ya, kita tetapi yang jadi masalah, tidak boleh mengucapkan secara sembarangan seperti yang tadi Lause kasih contoh. Dengan contoh yang sama, Lause mau bilang nama Allah. Umpamanya nih tadi kan kita dipuji karena dapat nilai bagus. Boleh nggak kita bilang puji Tuhan? Memang seharusnya kita puji Tuhan, karena memang Tuhan yang memberikan kepada kita kepintaran. Siapa lagi yang kasih kalau bukan Tuhan? Tetapi ketika kita mengucapkannya, kita ingin ngomong dengan sejujurnya, setulusnya, bahwa memang Tuhan yang kasih. Tidak ada niat di belakangnya untuk mengatakan gua hebat nih. Enggak, hanya Tuhan yang hebat. Itu maksudnya. Atau kita mau mengingatkan teman kita untuk tidak berbuat jahat. Dan kita mau mengingatkan, kalau kamu berbuat jahat terus, kamu bisa dihukum Tuhan loh. Boleh. Tetapi bukan dengan maksud untuk mencelakakan dia, mencelakai dia. Tapi dengan maksud yang tulus, ingin menolong dia. Supaya dia tahu bagaimana harus bersikap. Mungkin dulu kita pernah menyebut nama Tuhan dengan sia-sia karena ikut-ikutan teman. Jadi kita harus gimana ya? Kadang-kadang kita juga nggak sadar atau tidak tahu bahwa kita sudah menyebut nama Allah dengan sembarang. Jadi kita harus bagaimana, Lause? Allah yang kita kenal adalah Allah yang Maha Pengampun. Kita tahu ya, Allah mengampuni dosa kita yang begitu banyak. Allah tahu nggak kalau kita mengucapkan namanya dengan sembarangan, dengan sengaja ataupun tidak sengaja? Allah tahu. Dan Allah yang tadi Lause bilang ada di dalam hati kita akan ngomong sama kita kalau kita berdosa terhadap ini. Mungkin juga Allah pakai orang lain, mungkin pakai papa mama, pakai Lause seperti Lause lagi cerita sekarang, atau pakai teman kita kasih tahu ke kita, itu salah loh, itu nggak boleh. Nah, Allah tahu nggak kalau kita ketika bersalah kita menyesal dan kita ingin bertobat? Tahu, Allah juga Maha tahu. Allah ketika kita bertobat akan mengampuni segala dosa kita dan
Terus kalau berdosa lagi bagaimana? Ya, kita ini memang manusia berdosa. Seringkali kita melakukan dosa yang berulang-ulang. Tetapi kita bisa minta tolong sama Tuhan untuk menolong kita untuk tidak terus jatuh dalam dosa. Tapi kalau berdosa lagi, kita minta ampun lagi sama Tuhan. Tapi dengan sikap hati yang menyesal. Ya, nggak main-main dengan pengampunan Tuhan. Kita bisa minta tolong sama papa mama kita untuk menolong, mengingatkan kita. Ya, papa mama, kita sebagai orang dewasa kita juga tahu ya, kita seringkali melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama berulang-ulang kali. Yuk kita bantu anak-anak kita supaya mereka bisa terlepas dari dosanya dengan cara yang lemah lembut, dengan roh yang lemah lembut. Allah bisa kasih tahu kita tentang dosa kita. Karena itu kita harus terus berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Allah. Bagaimana komunikasinya, Lause? Ya, dari pertengahan Maret ya kita udah nggak ketemu ya. Tetapi kita tahu nggak kabar masing-masing? Lause tahu nggak kabar Lause Pipin? Tahu nggak kabar Joanna? Tahu, karena apa? Kita bisa walaupun nggak ketemu, bisa WA call atau Zoom, video call, segala ada banyak kemudahan buat kita zaman sekarang. Makanya Lause tahu nilai piknya Joanna dapat berapa, atau seni rupanya Joanna seperti apa gambarnya. Lause juga tahu kura-kura Joanna udah mati. Sekarang Joanna lagi pelihara marmut. Kenapa bisa? Karena ada komunikasi. Terus bagaimana? Kan sama manusia ini. Kalau sama Allah bagaimana komunikasinya? Allah mengasihi kita. Allah ada di dalam hati kita. Dan Allah terus berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Tuhan sudah memberikan kita Alkitab untuk mengajar kita, menuntun hidup kita, dan Roh Kudus di dalam hati kita untuk menolong kita. Kalau kita mau berbicara kepada Tuhan bagaimana? Tinggal kring-kring dalam doa sudah langsung nyambung, enggak tersendat-sendat sinyalnya, atau enggak kurang pulsa, enggak. Begitu kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus mau bicara kepada Allah Bapa di surga, langsung nyambung. Ya, mari kita mau aktifkan nih sinyal supaya komunikasi kita dengan Tuhan terus lancar. Jadi kita tahu apa yang harus kita, apa yang Tuhan, kehendak Tuhan. Kalau kita salah, Tuhan kasih tahu. Ya, kita ingat ya, firman itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, mari kita berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari. Terima kasih Lause Maria. Hari ini kita sudah belajar tentang hukum yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Kami sudah belajar bahwa kami tidak boleh sembarangan menyebut nama-Mu, karena Engkau memandang setiap orang yang sembarangan menyebut namanya adalah orang yang bersalah. Tuhan, Tuhan tolong kami supaya kami dalam menyebut nama-Mu boleh berhati-hati ya Tuhan. Kami boleh menyebut nama-Mu pada waktu kami mengucap syukur kepadamu.
Kami boleh menyebut nama-Mu pada waktu kami ingin menceritakan Engkau kepada orang di sekitar kami. Dan kami boleh menyebut nama-Mu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Beri kami kekuatan, berikan kami pertolongan untuk melakukannya. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini ayat hafalan kita diambil dari Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-7. Keluaran 20 ayatnya yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Keluaran 20 ayatnya yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Selanjutnya kita akan memberi persembahan. Persembahan bisa melalui rekening gereja atau scan QRIS. Kalian bisa minta bantuan orang tua ya. Mari kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kita masuk dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur ya Tuhan, saat ini kami punya kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan ajarkan kami, pada waktu kami memberikan persembahan, kami memberikannya dengan sukacita. Dan Tuhan pun senang menerima persembahan kami, dan Tuhan berkati supaya bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu anak-anak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.